Ikuti anjuran ini gitu. Kalau erupsi terjadi, tiba-tiba dia batuk nih Merapi. Nah, jangan lupa pakai masker gitu. Berarti memang ini yang ditekankan oleh masyarakat yaitu dok ya, penggunaan masker, kemudian cuci tangan ya dok. Nah, kalau masyarakat tadi mau benar-benar ikut pencegahan tadi, saya rasa biasa saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para pemirsa Agam TV. Di Agam TV ada yang baru loh. Sudah ada yang tahu belum? Kini, Agam TV hadir dengan podcast yang akan memberikan jembatan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan isu terkini terkait Kabupaten Agam. Selamat datang di episode perdana Agam Bacarito. Bersama saya, Ardi Septian, pada episode perdana kali ini, kita akan membahas isu yang terhangat di Kabupaten Agam, yaitu masalah erupsi Gunung Merapi yang berdampak terhadap kesehatan. Telah hadir bersama kita, dokter spesialis paru yang ahli di bidangnya. Beliau seorang dokter yang kompeten. Beliau berasal dari Ikatan Dokter Kabupaten Agam, Dr. Elvira Susanti, spesialis paru yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Selamat sore, dokter. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya dokter, luar biasa kesempatan pada hari ini kita bisa berbincang-bincang ya dok ya. Nah ini dokter, terkait isu yang terkini di Kabupaten Agam adalah erupsi Gunung Merapi ya dok. Ya. Nah menurut dokter nih, kita kan sudah hampir lebih dari sebulan dokter erupsi itu terjadi. Apakah ada dampak kesehatan yang akan terjadi di masyarakat dok? Ya. Terkait erupsi Gunung Merapi akan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat ya, itu sudah pasti. Nah, untuk dampaknya sendiri kita bisa mungkin membagi dua kategori, dampak akut dan dampak kronis. Akut berarti terjadi segera ya, dan dampak kronis berarti dampak akibatnya nanti gitu. Iya, dokter. Kalau akut mungkin yang kita takutkan trauma inhalasi ya, karena debu itu kan panas. Tentu nanti kalau terhirup panas tentu akan masuk ke dalam saluran nafas, akan menimbulkan trauma inhalasi baik di hidung maupun di saluran nafas. Nah, kalau pada kulit nanti juga menimbulkan efek luka bakar, dan pada mata juga menimbulkan nanti efek perih pada mata kalau dia terkena sumber yang sangat panas itu. Iya, kalau yang lainnya mungkin menimbulkan efek alergi. Pertama mungkin dia bersin, terus juga sesak nafas dan batuk-batuk. Mungkin itu. Baik dok, luar biasa informasinya dok. Kemudian dok, tadi kan ada efek yang akut dengan kronis gitu dok. Nah kira-kira dok, untuk masyarakat, kapan kira-kira itu terjadi mulai muncul penyakitnya dok? Kalau untuk yang akut gimana? Kalau yang akut segera setelah terjadinya paparan dari erupsi tersebut gitu. Kan dia panas tuh, ya, trauma inhalasi. Nah segera terjadi itu gitu. Juga kadang-kadang juga bisa terjadi 2 atau 3 hari setelah itu, karena kan sekarang dia terhirup, mungkin nanti malam dia batuk. Kan tergantung juga pada imunitas masing-masing orang untuk terjadi efek alergi tersebut itu. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Nah kemudian dok, kita kan tahu juga nih dok, kalau misalnya debu ini kan dia berterbangan di udara kan dok ya, bahkan sampai di kabupaten lain, di Kabupaten Agam. Nah dok, dari debu yang terhirup itu bagaimana mekanismenya sampai dia bisa menjadi penyakit ini dok? Debu yang terhirup itu kan banyak kandungan partikel ya, berbagai macam. Ada hidrogen di situ kan, ada silika juga di situ ada. Nah, debu tersebut dihirup, partikel yang sangat halus tersebut kita hirup ya, mulai dari hidung dan sampai ke saluran nafas. Dia akan dianggap benda asing gitu, dan dia akan menetap di jaringan paru dan akan menimbulkan jaringan parut. Nah, kalau menimbulkan jaringan parut di paru tentu saja akan menimbulkan susah untuk bernafas gitu, sesak untuk terjadi aktivitas. Nah, mungkin itu. Nah, pada awalnya mungkin terjadinya tentu bersin karena masuk ke hidung ya, bersin. Tentu lama-lama dia masuk ke saluran nafas bawah, menimbulkan rangsangan batuk, bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Nah, lama-lama juga nanti dia akan menimbulkan efek bronkitis, juga menimbulkan edema di paru, bengkak di saluran paru tersebut karena partikel tadi yang menetap gitu. Baik dokter, luar biasa informasinya dok. Kemudian dok, kalau misalnya nih dok, masyarakat ini terpapar jangka panjang dokter, karena ini udah hampir sebulan, kita nggak tahu kapan ini berakhir kan dok. Nah kira-kira apakah ada efek yang lebih dari yang dokter ceritakan tadi dok? Apakah bisa terjadi keganasan atau bagaimana dok? Bisa.
Karena kan partikel tadi kan saya bilang tadi dia menimbulkan jaringan parut pada jaringan paru ya. Nah, jaringan parut tersebut namanya jaringan parut. Tentu akan menyebabkan pergerakan dari saluran nafas itu akan berkurang dan akan terhalang juga zat udara yang masuk, pertukaran O2 dan CO2-nya. Lama-lama akan menimbulkan susah bernafas kan. Tuh lama-lama pasti akan sesak bertambah, kita tidak bisa mengerjakan aktivitas apapun karena sesak tadi. Juga lama-lama akan menimbulkan suatu keganasan karena efek dari silika tadi gitu. Iya, dokter. Kalau di kami namanya di paru itu istilahnya silikosis. Silikosis ya dok ya. Apa itu dok kira-kira silikosis dok biar masyarakat awam bisa mengetahui itu dok? Penyakit pada paru yang diakibatkan oleh zat silika tadi. Yang terkandung pada erupsi vulkanik dari Gunung Merapi. Oke. Baik dok, mungkin ini informasi juga yang wajib diketahui oleh masyarakat. Jadi gejala awal kalau misalnya masyarakat itu terpapar apa aja dok? Gitu. Gejala awalnya bisa jadi itu gejala alergi biasa, bersin, batuk-batuk. Lama-lama kalau infeksi nanti demam. Demam ya. Nah itu mungkin gejala-gejala awal. Kadang tidak hanya di saluran nafas, juga bisa ke pencernaan, diare juga bisa terjadi pada erupsi ini. Jadi jangan hanya kita berpatokan pada saluran nafas saja, memang lebih besar pada saluran nafas ya, karena itu yang kita hirup. Tapi efek yang lainnya seperti diare, mual muntah juga tidak bisa kita hindari pada erupsi ini. Gitu. Baik dok. Nah saya agak sedikit menarik nih dok yang diare. Berarti untuk kelompok anak itu beresiko sekali tuh ya dok ya? Ya beresiko. Jadi tipsnya untuk masyarakat yang memiliki anak kecil bagaimana tuh dok? Ya pertama anak-anak kita batasi untuk tidak aktivitas di luar rumah. Kalaupun terpaksa kita pakai baju yang menutupi seluruh badannya dan pakai masker anak-anaknya kalau bisa. Terus untuk pengolahan makanan bagi ibu-ibu mungkin untuk lebih sering mencuci sayuran yang berada di sekitar area erupsi tadi gitu. Karena kan debunya akan banyak kena ke sayuran ya, makin sering kita cuci, membersihkan. Terus yang kedua mungkin anak-anak tersebut lebih sering diajak cuci tangan gitu. Karena dia mungkin pegang pintu, pegang jendela yang bekas erupsi tadi. Nah, di luar di jalan keluar dia pegang apa gitu, pegang tanaman di luar yang ada debunya. Nah, itu lama-lama nanti kalau masuk ke saluran cerna tentu akan pasti berakibat ya gitu. Iya dok. Berarti memang harus PHBS ya dok ya selama erupsi ini. Tetap harus PHBS, tetap diatur pola makanan yang tinggi, yang bergizi tinggi gitu. Iya. Baik. Selain PHBS, kemudian ada nggak dok? Apalagi kira-kira tips yang harus dilakukan masyarakat untuk pencegahannya dok? Untuk pencegahannya mungkin tidak hanya bagi masyarakat yang di daerah yang erupsi tadi, tapi juga bagi masyarakat yang di luar sekitarnya. Karena kan kita nggak tahu juga erupsi ini langsung terkena ke sana atau memang dia kena angin, dia pindah ke utara selatan yang sekitarnya gitu. Nah, mungkin yang dilakukan pertama pada saat erupsi itu mungkin tutup pintu rumah, pintu jendela agar jangan masuk erupsi tadi ke dalam rumah yang debu tadi ya. Yang kedua mungkin batasi untuk aktivitas di luar. Yang ketiga, kalaupun kita beraktivitas di luar, pakai baju lengan panjang agar nanti kalau ternyata tiba-tiba erupsi, semburan debu panasnya, kulit kita aman. Terus pakai masker, itu udah jelas ya, untuk menyaring semua debu-debu jangan masuk ke saluran nafas kita. Terus yang terakhir mungkin kalau nanti kita membersihkan rumah, kan abis erupsi nih kita buka jendela lagi, bersihkan rumah. Jangan disemprot atau ditiup debu yang menempel tadi, tapi disiram, diambil handuk yang basah, kita lap baik-baik gitu. Jadi debunya nempel ke handuk tersebut, tidak kita hirup kembali gitu. Tapi kalau kita semprot dengan blower misalnya kan, kita tiup, kita semprot biar cepat nih debunya pergi, tapi kan efeknya ke kita juga, kita akan hirup kembali. Apalagi kalau di rumah ada yang berisiko untuk terjadi alergi ya, punya alergi gitu. Berarti memang harus dilap pakai lap kering, lap basah ya dok ya? Ya, lap basah, itu yang dianjurkan. Jadi tidak menyebabkan debunya terbang kemana-mana lagi gitu. Saya tertarik nih dok, kalau maskernya dok, apakah ada masker khusus, kemudian apa masker yang seperti masker bedah atau gimana dok? Maskernya tidak ada masker khusus ya. Masker kain boleh dok? Masker kain boleh. Boleh ya nak? Kan debu itu nanti nampak tuh dia menempel gitu. Karena partikelnya kan lumayan ya gitu. Partikel memang ada, kalau namanya partikel tentu ada yang halus dan ada yang middle, ada yang agak besar. Ya ini bisa jadi halus, bisa jadi, tapi yang jelas masker bedahnya sudah cukup. Baik dok, sebelum melanjutkan informasi selanjutnya kepada para pecinta Agam TV, untuk tetap stay tune di Agam TV, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke dok, selanjutnya nih dok,
kan kita sama-sama ketahui bahwa untuk Gunung Merapi ini kan berada secara geografis di dekat pemukiman warga gitu, Ya. Dokter. Apakah ada kelompok beresiko, Dok, untuk misalnya terjadi penyakit yang lebih parah seperti anak, ibu hamil, dan lansia? Oh ada, itu pasti ada. Jadi kelompok berisiko itu terutama bayi dan balita. Yang kedua lansia, itu berisiko sekali. Iya. Jangan sampai banyak terhirup erupsi tadi. Yang ketiga bagi penduduk yang punya faktor komorbid dan yang punya penyakit di saluran nafas, misalnya penyakit asma atau penyakit alergi atau PPOK yang terjadi. Jadi kalau udah ada penyakit tersebut ya untuk lebih waspada saja dengan erupsi tadi gitu. Gitu. Berarti apa kira-kira tipsnya apa nih, Dok? Kalau misalnya kita punya anak kecil, tadi kan cuci tangan, kemudian ada lagi nggak, Dok, selain cuci tangan, asupan bergizi, atau ada tips yang lain gitu, Dok? Kalau untuk yang punya anak-anak, kemudian yang ibu hamil gitu, Dok, karena lumayan cukup banyak gitu pasti masyarakat yang sedang hamil saat ini, atau lansia juga gitu, Dok, gitu. Selain tadi PHBS, tentu kan kita pencegahan itu dari luar dan dari dalam. Dari dalam. Dari luar tadi mungkin sudah ya dengan tadi kita tutup pintu, kita tidak kontak dengan debunya. Tapi juga dari dalam mungkin konsumsi multivitamin, makanan yang bergizi, tetap ke istirahatnya lagi, PHBS-nya kembali. Nah kalau misalnya memang risiko rentan, ya segera saja konsul ke vaskes terdekat. Oh, gitu. Kalau memang ada masalah gitu, jangan ditahan-tahan. Nantilah apalah. Nanti kalau sudah parah kita sudah susah untuk pencegahannya. Berarti begitu ada gejala langsung ke dokter ya, Dok ya? Ya. Langsung ke vaskes ya, Dok? Ya, kalau ada gejala yang di luar dari biasanya. Kalau batuk itu sudah biasa. Sudah biasa. Kita pun sehari-hari pasti batuk. Batuk itu kan gejala normal, refleks normal dari tubuh kita. Tapi kalau batuknya sudah mengganggu, kita terbangun malam hari sering gara-gara batuknya, batuk terus-menerus, tidak bisa beraktivitas, sudah mulai bersin, demam, tentu itu sudah mengganggu ya ke aktivitas, ya silahkan datang hubungi segera vaskes terdekat gitu untuk mendapatkan pengobatannya gitu. Oke. Kemudian nih, Dok, kita kan juga sama-sama mengetahui, Dok, bahwa kalau abu vulkanik ini kan bisa menyebabkan alergen tadi ya kan, Dok, alergi. Nah, kalau untuk yang orang asma, apakah ada tips khusus, Dok? Gitu. Karena pasti mereka terhirup nih, apalagi udah lebih dari 1 bulan gitu, Dok. Ya, pada asma sudah pasti ya. Asma itu kalau bicara penderita asma, dia kan karena alergi. Asma itu, dia biasanya penderita asma itu punya obat-obatan sendiri di rumah. Berarti memang harus nyetok ya, Dok ya? Ada obat inhalasinya. Kalau dia sesak dia pakai obatnya. Nah mungkin itu kita edukasi kepada penderitanya. Pakai obat ibu kapan ibu perlu gitu untuk segera. Yang kedua mungkin kalau dia mampu ya silakan siapkan oksigen di rumah. Kalau memang lagi sesak ya pakai oksigen. Makanya harus disiapkan kalau memang kita punya yang tadi berisiko tadi, bayi, lansia dan orang-orang ibu hamil dan juga orang-orang yang punya penyakit komorbid ataupun penyakit alergi. Berarti kalau yang untuk asma harus kemana-mana bawa obatnya gitu, Dok? Ya, biasanya penderita asma dia bawa obat ya, kemana-mana. memang udah ini ya, Dok. Oke. Kemudian, Dok, kalau yang untuk pasien TB, Dok, kira penderita TB apakah ada tipsnya gitu, Dok? Karena penderita TB kalau yang untuk kalau dia memang punya gejala klinis yang berat ya, mungkin ya sama tadi seperti penderita asma tadi gitu, mungkin batasi aktivitas keluar. Tapi kalau penderita TB-nya sudah makan obat, udah nggak ada masalah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Dokter. Oke, Dokter. Nah, ini yang terakhir nih, Dokter. Kira-kira nih, Dok, apa yang harus dilakukan oleh vaskes, baik itu puskesmas, klinik atau rumah sakit untuk persiapan mitigasi bencananya, Dok? Ya mungkin nanti vaskesnya seperti Pustu, Polindes dan puskesmas ya harus memilah-milah lagi ini yang berisiko yang mana, banyaknya di daerah mana gitu. Yang tadi saya bilang tadi bayi, balita, lansia dan yang menderita komorbid ya. Kita pilah-pilah itu ini di mana banyaknya gitu. Nah, itu yang kita siagakan untuk segera untuk pencegahan. Terus persiapan obat-obatan mungkin dan peralatan medis, misalnya persiapan oksigen, persiapan masker, persiapan obat-obatan di puskesmas terdekat. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba erupsinya kena panas, tentu obat-obat luka bakar harus banyak tersedia. Iya, jangan kita berpikir hanya ke oksigen saja. Obat luka bakarnya apa nih? Yang jangka, yang mungkin luka bakarnya kecil ya skalanya. Ya, kita bisa obatin di puskesmas ya jangan kita rujuk. Tapi kalau memang udah skalanya luas gitu kan, nah ya sudah kita rujuk ke vaskes terdekat gitu. Berarti memang sarana dan prasarana harus disiapkan ya? Iya, disiapkan. Termasuk mobil ambulan yang siap untuk membawa pasien bolak-balik untuk merujuk gitu. Oke. Baik, kira-kira ada informasi tambahan nggak, Dok, untuk masyarakat, Dok? Ya, mungkin dengan erupsi sekarang ini, erupsi itu kan
bencana bagi kita semua ya. Namanya bencana, saya yakin pasti, dan kita semua yakin pasti itu ada efek positif dan efek negatifnya. Efek negatif mungkin terhadap kesehatan, kita berusaha mencegahnya sedini mungkin. Jangan sampai terjadi erupsi itu berulang kali, tapi kita tidak berusaha untuk mencegah. Malah kita santai aja, tidak pakai masker, tidak mematuhi, tidak PHBS, ya terhirup lama-lama. Mungkin sekarang nggak akan terasa bagi kita tidak punya riwayat alergi ya. Kalau penderita yang punya riwayat alergi langsung terasa sama dia. Tapi kalau nggak alergi nanti efek jangka panjangnya, lama-lama nanti debu itu terhirup terus, dia akan mengganggu aktivitas fisiologi paru itu tersebut. Jadi dia susah kita bernafas gitu, karena dia udah terbentuk jaringan paru di sana. Nah itu yang kita waspadai nanti terjadinya, bukan sekarang ya gitu. Jangka panjangnya itu yang kita waspadai. Jadi dari sekarang jangan dianggap remeh gitu. Tetaplah pakai masker sampai erupsi ini betul-betul tidak ada lagi gitu. Nah, terus yang kedua, efek positifnya tentu ada bagi masyarakat sekitar, mungkin ada petani, begitu dia erupsi tentu akan menyuburkan usaha atau lahan yang di sekitarnya gitu. Setelah nanti terjadi turun hujan gitu. Nah makanya kita berharap setelah erupsi hujan turun. Nah kita basahi semua, jadi tidak ada lagi debu-debu yang berterbangan, mungkin itu. Baik dok, mungkin ada yang terlewat dok. Dokter, kan kalau misalnya asma ini kan ada hubungannya dengan cemas gitu dok. Nah kira-kira dok, apakah ada dampak psikologi gitu dok terhadap bencana ini, terhadap kecemasan pada pada masyarakat yang di Kabupaten Agam ini, yang di seputaran Gunung Merapi khususnya? Ya bisa ya, yang namanya aspek psikologis itu pasti ada. Jadi salah satu aspek psikologis itu tentu orang-orang yang rentan dengan ansietas itu cemas ya, cemas. Jadi cemas, gangguan cemas lama-lama kan bisa jadi gangguan jiwa juga ya gitu. Nah cemas ini juga menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya gangguan stres emosional ini kan pada asma. Nah ini juga ya yang penting itu mungkin kita lebih menenangkan mungkin bagi keluarga-keluarga kita yang punya cemas yang berlebihan ya gitu. Mungkin itu. Terus yang kedua ya tetap jadi sedia obat-obatan. Kalau di asma kambuh karena stresnya, selain kita tenangkan tentu obat-obatannya kita sediakan juga gitu. Berarti pada saat bencana ini memang harus tenang ya dok ya, bertawakal ya dok? Itu nomor satu. Nomor satu. Ya. Nah kita tidak tahu kapan akan erupsi lagi gitu. Kapan akan apalagi erupsi lagi Merapinya. Sekarang nanti malam mungkin jadi besok pagi gitu. Kita nggak bisa prediksi. Mungkin itu. Baik dokter. Informasi yang tadi itu kan dok memang banyak ya dok, ternyata efeknya dok, baik akut, kemudian kronis, apalagi bisa nyampe ke ganasan nih dok. Kira-kira dok, apa tips yang paling harus dilakukan oleh masyarakat dok? Jadi untuk supaya penyakit itu tidak muncul di masyarakat ini dok? Ya mungkin dengan adanya debu erupsi vulkanik ini kita sangat-sangat berharap sekali kepada masyarakat untuk mencegahnya dengan tadi yang kita tekankan tadi. Pertama tutup pintu dan jendela, batasi aktivitas, pakai masker. Nah yang ketiga ini saya agak agak cerewet sedikit kepada masyarakat ya, mohon untuk mengikuti anjuran ini gitu. Kalau erupsi terjadi, tiba-tiba dia batuk nih Merapi, nah jangan lupa pakai masker gitu, karena kita yakin itu pasti berterbangan kemana-mana. Minimal 24 jam setelah erupsi itu kita pakai masker dulu gitu. Berarti kuncinya penggunaan masker ya dok ya? Ya, jangan sampai masker ada tapi nggak dipakai gitu. Kita udah kasih masker, atau kalau nggak ada minta ke puskesmas, minta ke kantor camat atau kemana yang kantor-kantor yang menyediakan masker gitu. Itu penting sekali untuk kita jangan sampai terpapar debu ini gitu. Selain dari PHBS tadi ya, pola hidup bersih dan sehat tadi, cuci tangan dipersering. Biasanya mungkin mau makan aja, tapi sekarang mau makan mungkin agak dibersih-bersihkan sedikit gitu. Ya mungkin pakai sabun ya dok? Iya, pakai sabun itu jelas dengan air mengalir. Terus mungkin cuci sayurannya lebih sering lagi gitu, karena memang kita ragu aja dengan sayuran yang pasti terkena gitu. Bukan nanti efek diare kan gitu ke kita sendiri gitu. Baik dokter, berarti memang ini yang ditekankan oleh masyarakat yaitu dok ya, penggunaan masker, kemudian cuci tangan ya dok, dan jangan lupa PHBS tadi dan olahraga ya dok. Ya tetap itu. Jadi kalau masyarakat insya Allah ya, kalau erupsi terjadi selagi tidak kalau kemarin kan korbannya pendaki, sekarang kan takutnya ke masyarakat sekitar nih. Nah kalau masyarakat tadi mau benar-benar ikut pencegahan tadi, saya rasa biasa saja gitu. Atau masyarakat di sekitar sana juga udah biasa. Cuma yang penting tadi pencegahannya jangan lupa dengan masker tadi. Mungkin itu yang paling utama kita anjurkan di sini gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih atas informasinya ya dokter. Oke, sehat-sehat selalu. Nah, itu dia podcast perdana dari Agam Bacerito. Semoga bisa memberikan manfaat pada masyarakat khususnya Kabupaten Agam. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan tambahkan kolom komentar jika ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk men-share kepada masyarakat lebih luas untuk penyebaran informasi kepada masyarakat yang lainnya. Saya, Ardi Septian, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa di episode Agama Cerita selanjutnya. Bye-bye.